Oke, halo teman-teman kelas 12 ya yang sudah dinyatakan lolos jalur SNBP nih ya. Sebelumnya nih ya, akan menjelaskan ya untuk jadwal dan tata cara yang lolos ataupun tahap registrasi daftar ulang untuk yang ke Unsil teman-teman ya. Sebelumnya akan ucapkan terima kasih dan ucapkan selamat ya untuk teman-teman yang sudah dinyatakan lolos di jalur SNBP ini. Nah, mari kita simak ya, nanti kalau misalkan ada pertanyaan ya bisa kalian tulis di kolom komentar ya, ataupun nanti di grup ya. Untuk daftar ulang ini ya, ada dua tahapan ya, kita simak baik-baik ya. Nah, untuk registrasinya ya, dan perlu kalian ingat ya, perlu kalian ingat ya bahwa kalau misalkan sudah dinyatakan lolos SNBP ya, kalian wajib untuk melakukan pendaftar ulang ya. Karena kalau misalkan kalian nggak ngambil ya, maka di aturan SNPM yang terbaru ya, maka kalian tidak bisa mengikuti SNBT ya yang sekarang, lalu SNBT 2026 dan juga SNBT 2027 dan juga seleksi mandirinya gitu, tidak bisa diikuti. Jadi jangan lupa untuk daftar ulang ya teman-teman. Ini websitenya ya, snpp.pmb.unsil.ac.id ya. Ada dua tahapan ya, dimulai 3 hari lagi ya, dimulai tanggal 24 ya, 24 Maret atau sampai dengan 13 April ya, mulai pukul 15.00 ya. Ini tahapan pengisian data peserta ya, orang tua dan data akademik ya. Ini dimana data-data yang harus kalian siapkan ya, nomor peserta SNBP ya, nomor pendaftaran SNBP yang kemarin, lalu NISN, NPSN sekolah, NIK ya, dan juga file foto ya. Ini dengan ukuran 4x6 biru, kodenya ini ya, resolusinya 400x600 pixel, file maksimum 300 KB, JPEG atau JPG ya. Memakai dasi hitam panjang dan kemeja putih ya. Blazer hitam untuk wanita nih ya, blazer hitam, dasi hitam panjang, kemeja putih dan kerudung putih bagi yang berjilbab ya. Dimasukkan ke dalam blazer ya, kerudungnya. Tidak ada rambut yang keluar dari jilbab. Jilbab mengikuti bentuk wajah, tidak terlalu menutupi pipi ya. Gitu, lanjut guys. Pas foto setengah badan ya. Lalu resolusi cetakan foto harus tinggi. Juga melakukan pemotretan dengan jasa fotografer profesional atau handphone ya, handphone juga yang bagus. Oh, bukan menggunakan kamera handphone maupun kamera pocket. Dicoba aja guys, yang penting bagus, jernih gitu ya. Posisi badan dan wajah tegak menghadap depan dengan bahu sejajar ya. Rambut tetap rapi, tidak menggunakan aksesoris wajah. Raut muka mulai dari ujung dagu hingga rambut dan sisi kiri kanan wajah harus tampak jelas. Kedua buah telinga harus terlihat jelas ya. Posisi wajah tersenyum dan tidak memperlihatkan gigi. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ya. Ini yang nggak pakai kerudung juga ya. Lanjut ya. Nah, dokumen yang berbentuk file ya, hasil ini harus di scan ya. Kartu pelajar atau identitas yang mencantumkan NISN ya, kalian scan. Rapor 1 semester 1 semester 5 ya, yang telah legalisir oleh pihak berwenang ya, oleh kepala sekolah atau pihak sekolah. Surat keterangan kelakuan baik dari sekolah ya, menerangkan tidak menyalahgunakan penyalahgunaan narkoba. Nah, ini buat dari sekolah. Surat keterangan sehat. Nah, bisa kalian di klinik Universitas Wangi ya, yang dekat ya. KTP, bukti urus perusahaan, akun asuransi kesehatan ya. Keterangan penghasilan orang tua atau orang lain yang membiayai, misalkan kalian sama wali ya, ditangani oleh pihak berwenang gitu ya. Kalau misalkan orang tua kalian kerja ada atau PNS atau karyawan, itu kan ada slip gaji ya. Nah, kalau misalkan tidak ada slip gaji ya, kalian harus ke kelurahan atau desa gitu ya untuk membuat surat keterangan gaji ya. Oh ya, legalisasi cap basah ya. Format asli ya, bukan fotokopinya.
Ledger gaji bagi para ASN. Oh ya, bagi ASN ada kan. SK pensiun asli bagi yang sudah pensiun orang tuanya misalkan ya. Sudah ASN sebelumnya. Oh ya. Kakak terbaru ya minimal cetakan 1 Januari 2024 yang telah ditandatangani ya digital. Bukti pembayaran listrik ya atau pembelian token dan telekomunikasi pada bulan Februari dan Maret 2025 ya harus terbaca, jangan blur ya. Taat pulsa ya, penggunaan pulsa atau telepon, internet atau tagihan ya, misalkan wifi ya. Bukti SPPT PBB nih ya tahun 2004 serta harus jelas terbaca, tidak blur ya. Foto keluarga nih, ini yang ada bintang 2 nanti di bawahnya. Kartu peserta KIP kuliah harus jelas terbaca ya. Bukti setoran pajak kendaraan roda 2 tahun 2004, roda 4 nih ya, atau roda 2 jadi sama nih ya. Kondisi rumah, kepemilikan ya, data rumah lainnya ya, ada data rumah diisi. Foto ruang tamu juga nih ya. Kepemilikan rumah, foto dapur, foto ruang makan atau ruang tengah, foto kamar mandi, foto teras, foto halaman belakang rumah, lingkungan rumah ya, taman, pagar, solokan air, foto gang jalan masuk ya dipoto juga nih. Peralatan rumah ya ada cukup perbedaan yang dari tahun lalu ya. Data mandi cuci kakus, surat bukti kepemilikan aset, surat pernyataan keaslian dokumen. Nah ya di urusan dokumen di materai 10.000 ya, ini harus ditandatangani ya, pakai materai 10.000 ya. Nah data ini ya diisikan ya dan kalian unggah secara online ya melalui laman registrasi maba Unsil ini yang tadi snbp.pmb.unsil.ac.id. Nah kalau misalkan sudah diisi semuanya, hal itu akan diverifikasi oleh tim. Kan ada komunikasikan kepada peserta melalui email ya, yang sudah kalian daftarkan gitu ya. Jadi harap cek email kalau nanti ada pemberitahuan atau notifikasi emailnya gitu ya, jangan sampai mati. Nah kalau misalkan registrasi tahap 1 lengkap ya, nah maka dilanjutkan kepada tahap kedua, yaitu penetapan dan pembayaran UKT ya. Nah jadi kalau misalkan nih ya tadi orang tua kalian pelaku wirausaha atau pekerjaan lainnya misalkan ya, buruh dan lain sebagainya, memang tidak ada slip gaji ya, nah kalian ya harus membuat surat keterangan penghasilan ya, itu ya di kelurahan atau desa. Jadi segera bikin dulu ini ya gitu ya dokumen-dokumennya, biar nanti ketika sudah dibuka tanggal 24 itu tinggal diupload dan tinggal diisikan ya gitu. Harus berstempel bahasa kepala desa atau lurah ya, atau sekretaris desa itu paling minimal ya. Tuh ya, bisa oleh sekretaris desa ya. Poin 1, poin I dan J lengkapnya merupakan hak milik orang tua, wali, orang yang membiayai kuliah tuh ya. IJ ya tuh ya. Ya pembayaran listrik, SPPT PBB ya. Lanjut ya teman-teman. Nah poin K dan L itu khusus untuk calon penerima KIP kuliah ya. Poin K dan L itu foto keluarga ya dan foto kartu peserta KIP kuliah. Lanjut ya teman-teman.
Nah, jadi kalau misalkan sudah selesai, intinya kalau tahap pertama itu pengisian dan pemberkasan ya, pengunggahan juga ya, dokumen-dokumen secara online. Jadi harus kalian siapkan dulu ya, poin-poinnya itu ya, apa aja yang harus disiapin, dipoto gitu ya. Baru nanti tinggal diupload gitu ya, pada tanggal mulai 24 Maret. Kalau udah selesai tahap 1, nah nanti kalian login lagi di link yang sama itu ke tahap kedua, yaitu pembayaran uang kuliah atau UKT ya. Mulai tanggal 27 Maret sampai 13 April ya. Nah, nanti kalian wajib membayar UKT sesuai nominal yang sudah ditentukan. Nah, peserta calon penerima KIP akan diseleksi kembali ya. Jadi ya, yang menentukan kelulusan sebagai penerima KIP kuliah ya, adalah pihak PTN-nya ya, disesuaikan dengan kuota KIP yang tersedia. Kuota KIP kuliah yang masuk, peserta calon KIP kuliah yang masuk kuota seleksi tidak wajib melakukan pembayaran UKT ya tuh ya. Jadi sudah gratis kalau misalkan nanti kalian dinyatakan sebagai penerima KIP kuliah. Oke. Nah, peserta calon penerima KIP kuliah yang tidak lolos seleksi wajib melakukan pembayaran UKT. Oke. Pembayaran UKT dibayarkan melalui virtual account Bank BNI ya. Khusus Bank BNI ya, teman-teman. Virtual account setiap calon mahasiswa. Nah, nanti setelah ini, setelah bayar UKT akan muncul NPM ya, nomor pokok mahasiswa ya. Itu kalian sudah dinyatakan sebagai calon mahasiswa Unsil ya. Lalu setelah itu kontrak kartu rencana studi ya. Oke, nanti ini khusus kalau misalkan udah kalian kuliah ya, ini untuk KRS ya, kartu rencana studi untuk kuliah. Lanjut, perlu diperhatikan ya, peserta calon penerima KIP kuliah yang masuk kuota seleksi ditetapkan kemudian menjadi penerima KIP kuliah setelah melalui proses verifikasi dokumen dan atau hasil home visit ya, teman-teman. Ada kunjungan ke rumah. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak melakukan registrasi, pengisian data, dan pembayaran UKT, maka yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri ya. Jadi kalian nggak ngambil gitu ya, padahal sudah lolos. Dan itu pengaruhnya ya, tadi nggak bisa ikut SNBT dan ujian mandiri 2 tahun berturut-turut sampai 2027 ya. Ya, nah ya, perlu diperhatikan lagi ya. Jadi kalian harus memastikan dulu mau kuliah atau tidaknya gitu ya. Diskusikan dengan orang tua kalian. Jadi nggak diambil, jadi nggak kuliahnya gitu ya, padahal sudah lolos ya. Karena apa ya, biaya yang telah dibayarkan pada saat pembayaran UKT tidak dapat dikembalikan gitu. Jadi kalau kalian misalkan nih sekarang ya daftar ulang, udah bayar UKT, lalu di kemudian hari, misalkan contoh pada bulan Mei, aduh merasa nggak jadi kuliahnya gitu, itu wayah nah gitu ya, UKT-nya nggak bisa dikembalikan. Kak, perhatikanlah dengan baik-baik ya. Gitu ya, teman-teman. Nah, ya, info terbaru ada di halaman unsil.ac.id atau pmb.unsil.ac.id ya. Kalau misalkan ada yang tidak jelas, kalian bisa tanyakan ya ke nomor WA ini ya, yang tercantum di sini pada pukul 9 sampai 15.00 WIB. Ya, sudah ditandatangani oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik Pak Dedi Kusmayadi. Gitu ya, teman-teman. Ini Kang harap kalian paham tentang daftar ulangnya ya. Mulai 3 hari lagi ya. Ada 2 tahap ya, sekali lagi. Dimulai pada 24 Maret. Kalau tahap kedua dimulai dari 27 Maret. Jadi kalau kalian sudah selesai tahap 1 ya, itu bisa segera dilanjutkan tahap kedua ya. Tahap 1 itu lebih ke pengisian data kalian sebagai mahasiswa, orang tua ya, dan data akademik, dan juga dokumen-dokumen tuh ya yang perlu disiapkan ya. Apa aja yang harus diunggah, diupload ya, termasuk yang ditandatangani ya, ada di sini ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa tulis di kolom komentar ya di YouTube ini.
nanti akan jawab ya. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian yang lolos SNBP ke Unsil ya. Dan ajak juga temannya yang belum masuk grup ya. Oke ya teman-teman, jangan lupa untuk daftar ulang ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.